Mauna? 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 Sini. Sudah kelihatan olehku apa yang terjadi. Memang si Oni itu kurang ajar. Berani mengganggu ketenangan hidupmu. Dan memang si Agus itu haram jadah juga. Aku percaya. Dulu ia pernah berjanji tidak akan menyakiti engkau. Sekarang begini buktinya. Orang semacam dia harus kita musnahkan. Memang saya sakit hati, Mak. Tapi saya mencintai Kang Agus. Jangan dia dicelakakan, Mak. Dia hanya perlu diberi pelajaran agar cintanya kembali padaku. Kau memang baik hati, Anis. Baiklah. Kita ambil jalan yang lebih halus. Mereka jangan dibinasakan. Kita kasih pelajaran yang baik. Tapi, apa kau sanggup menjalankannya? Ya. Saya akan coba, Mak. Bagimu, Anis, bukan soal sanggup atau tidak. Ini sudah menjadi perjalanan hidup yang tak dapat dielakkan lagi. Aku sendiri tidak punya anak. 20 tahun yang lalu, Anis, waktu aku mendapat sakit hati yang tak terhingga, aku datang pada seorang guru dengan kesanggupan untuk patuh pada segala keharusan. Asal saja bisa jadi orang yang membalas dendam.
Syarat itu berat. Tapi demi dendam, aku sanggupi. Nah, terserah padamu. Kalau begitu, akan saya jalani. Tapi, Mak, kalau saya puas dengan ilmu itu, apa bisa dicabut kembali? Pemunahnya ada sama Mak, Anis. Bisa saja kau cabut lagi itu ilmu. Asal saja telah kau jalankan 6 purnama. Kalau sudah nasibku, Mak, apa boleh buat? Baiklah, kita jalankan, Anis. Mak kasih tahu dulu. Segala syarat yang harus kamu laksanakan. Syarat yang tak boleh dilanggar. Kebetulan hari ini waktu yang baik. Kau mandi dulu biar bersih. Bohem, ya Pak. Hati-hati kerja. Dan perhatikan terus Kuli. Jangan kerja sembarangan. Juga periksa barang-barang yang datang. Kalau tidak sama dengan pesanan, jangan diterima. Tolak saja. Baik, Pak. Aku benci pada orang yang mencari untung dengan membodohi orang lain. Baik, Pak. Bohem, Ya, Pak. lihat tuh yang masang batik. Aku lihat dari sini tidak benar mengukurnya. Baik, Pak. Dang, lihat gambar. Ya. Goblok. Ini kan gambar rumah Pak Junaidi, bukan gambar rumah ini, goblok. Siapa dia? Yang mana, kan? Yang baju kuning. Oh. Dengar-dengar namanya Nyi Pipit. Apa nama Nur Bohim, Nyi? Nyi Pipit? Ya, Nyi Pipit. Katanya sih anaknya Manor Bohin. Kok baru kelihatan? Kabarnya baru datang ke pesantren, kan? Laki-laki itu siapa? Batang per kita, kan? Emangnya aku bayar kuliah hanya untuk ngobrol? Tang, kerja yang benar. Tuh lihat, ada merabus marah. Panggil Manor Bohim. Manor Bohin!
Kau sudah mengerti? Sudah tahu akibat-akibatnya? Sudah tahu segala syarat dan pantangannya? Bagaimana? Apa tidak berubah pikiranmu, Anis? Tidak, Mak. Berani? Berani. Tidak akan menyesal? Tapi bisa dicabut lagi kan, Mak? Setelah 6 bulan purnama. Baik, Mak. Pikiranku sudah bulat. Kalau sudah begitu, akan Mak kerjakan sekarang. Bersiaplah. Lihat dulu mukamu di muka cermin sampai puas. Karena inilah terakhir kali kau melihat wajahmu yang sebenarnya. Setelah itu, kau akan jadi jelek sampai melaksanakan semua syarat-syarat. Kemudian, kau akan menjadi cantik seperti bidadari. Selama 1 bulan. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba kamar ini jadi panas. 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 Panas sekali. Untuk tolong angkat tangan. Panas sekali. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat? Aku tidak sengaja mengucapkan istighfar, Mak. Aku sudah berkali-kali bilang bahwa kau pantang mengucapkan kata-kata itu. Jangan coba-coba lagi, Anis. Apalagi kalau nanti ilmu itu sudah kau dapatkan. Karena itu akan menyakiti kau sendiri. Baik, mari kita mulai.
panas. Anis, kita harus segera keluar dari daerah ini. Di sini kita akan selesaikan. Bersiaplah. Agak dingin, tapi dingin yang menyegarkan. Sekarang kunyatakan bahwa kau bukan Anis lagi, tapi Amudari, seorang dukun granat yang tidak ada tandingannya. Amudari, 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 Tenang. Kau akan melahirkan sekarang. Ya. 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 Tidak lagi. Ya. Sebentar lagi ya. Iya. 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 Iya, Daring. Tahan nafas, Daring. Iya, kuat. Ya. Ya, kau akan melahirkan sekarang. Ya. Sebentar lagi. Tarik nafas. Ya, Daring. Ya, kuat, Daring. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Ya. Ya. Tarik nafas. Ya, keluarkan. Bertahan. Ya, Daring. Sekarang sudah waktunya. Ya. Ya, mak bantu, Daring. Ya. Terus, Daring. Ya. Ya, mak.
Sekarang dari sekarang waktunya. Lakukan apa yang telah kau sanggupi. Sekarang waktunya. Bangun. Bangun. Bangun dari. Tidak kuat, Mak. Itu kesanggupanmu. Ayo bangun dari. Lemas. Bangun. Ambil bayi itu. Bangun. Kuat, Mak. Bangun dari. Ayo bangun. Cepat. Sekarang waktunya. Sekarang. Cepat. Cepat. Berhasil, berhasil. Hilang mukamu darimu. Kau jadi cantik jelita, lebih cantik dari bidadari. Namamu sekarang bukan Amudari, tapi itu Nyimayang. Nyimayang. Namamu sekarang Nyimayang. 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 Mayang, Mayang. Rupa si Oni ada di telapak kakimu sekarang. Ayolah, hiduplah. Habiskan waktumu sampai bulan purnama. Mayang, Mayang, namamu jadi Nyimayang. Saya pun merasa berdosa, Ajeng. Tapi apa hendak dikata? Juragan Agus datang sendiri memintanya bibit. Tapi saya sendiri telah lebih dulu datang dan telah diterimanya, Pak. Itulah sebabnya Bapak katakan bahwa Bapak berdosa, kan? Karena yang datang adalah Animar Agus sendiri. Tempat Bapak menggantungkan hidup. Kalau Bapak menolak, di mana kita bisa hidup? Pasti Bapak akan diberhentikan dari pekerjaan oleh Animar Agus. Tapi kan Bapak bisa cari kerja lain. Kerja di mana, Fit? Di mana? Bapak sudah banyak berhutang budi pada Animar Agus. Jodoh sama dengan pati. Itu semua di tangan Tuhan. Sudah ada surat dari ajalinya. Tak mungkin bisa ditolak. Mustahil bisa dicegah. Jodoh adalah jalan hidup yang sebelumnya sudah diatur. Begitu juga matahari, bulan, dan bintang yang bertebaran. Semuanya tidak ada yang bertabrakan. Kita hanya menerimanya dengan penuh kesabaran. Bohim, Tatang, Pipit,
terimalah hal ini sebagai sesuatu yang tak dapat terhindari. Insya Allah, bila Tuhan menghendaki, akan ada jalan keluar. Insya Allah, percayalah. Jodoh adalah jalan hidup yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi menurut Bapak, saya harus kawin dengan Anemang Agus. Bapak tidak mengatakan harus, Putri. Tapi bila Tuhan menghendakinya, apa daya kita? Berimanlah. Satu Tuhan, bukan lagi karena ada empat Tuhan, ada bukan tilu Tuhan, bukan hanya cinta nona, ada hasrat tidak terkata. Satu enam, dua dan tiga ya nona, itu dendam tidak dari belakang mana ingin Edang, ada apa? Nggak tahu kan? Kenapa sih? Kenapa teh? Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba kepalaku jadi pusing. Terlalu capek barangkali. Sebentar. Kalau bukan Yoni yang keluar, aku bubarkan pesta ini sekarang juga. Para hadirin yang kami hormati, sambil menunggu Nyoni yang sedang istirahat sebentar, ada seorang penonton yang ingin menyumbangkan suaranya. Namanya Nyi Maya. Silakan. Siapa dia ya? Aku belum pernah melihatnya. Siapa ya? lang layangan alam, lang layangan kita bermanusia dari alam, terbayang di waktu dia, tergambar sewaktu mimpi. Terang bulan ala asai kurban, urang rungkang babarangan aku, wajah Tuhan yang terbayang. Bukannya seperti ini. Yanis? Bukan. Yanis membuka pasaran. Ini mah spesial. Segar. Kopi
di patur ala acoy di cangkiran gua manggu dapat titip dengan tua lusa pengakuan tipu ala tina jenadahan kita kasih tadi kalau tidur dengan Tuhan pastikan kenangan. Mak, lucu sekali, Mak. Kang Agus tersungkur, Mak. Sampai bapak belur. Tunggu di sini. Lagi apa, Mayang? Nggak apa-apa. Pipinya kenapa gitu, Pak? Tadi malam, hasil pengantin baru. Waktu tadi malam Bapak pengantinan, ganteng sekali. Istri Bapak yang baru, sekarang di rumah. Kenapa tidak dibawa, Pak? Malam itu juga aku dihantarkan dia ke rumah orang tuanya. Jadi Bapak malam pengantin di mertua. Tidak, Mayang. Dipikir-pikir, kasihan juga. Dia terlalu muda. Kau mau jadi penggantinya? Kalau kau mau, Mayang, aku akan ceraikan semua istriku. Asal kau mau jadi pengganti istriku. Demi Allah, saya masih suci. Ma yakin Titit masih suci seperti sebelum kawin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa melakukan apa maunya. Sekarang kita buktikan. Titit masih suci. Dan tadi pagi, Juragan Agus manggil Ki Lebe untuk menceraikan Titit. Dan kau sekarang jadi janda bengsrat, Titit. Artinya janda yang belum sempat dijamah oleh suaminya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saya perlu melamar janda bengsrat ini lagi, Mak? Lumayan juga pestanya, Lis. Benar Bapak, kalau tidak, mana mungkin bisa semeriah ini. Kalau angin datang dari belakang, ada batu
Siapa dia yang duduk di belakang? Sama muda negaranya. Kami satu saya. Siapa dia yang duduk di belakang? Itu kumisnya melang-lang. Siapa muda saya orang dari sini? Siapa dia terlihat dari tadi? Sedang panjang dahannya. Papa, kita itu. Biarkan saja, nggak usah dipisah. Jangan main tarik-tarik. Dan mau kemana, Teh? Mauna. Cari. 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 Aku sudah takut kau lupa bahwa purnama telah timbul di langit. Kau harus kembali dari Nyimayang pada Ambudari sampai kau penuhi syaratnya kembali untuk jadi Nyimayang lagi. Kang, tahu nggak? Apa? Setan itu sekarang tayangan. Kata orang yang sudah melihatnya, rambutnya ceriwis, mukanya penuh bisul, matanya kayak mata burung hantu, ketawanya nyeringai. Jangan bicara gituan. Aku tidak takut. Malah ingin bertemu. Sama siapa, Kang? Setan. Setan gentayangan. Nih. Golok di sambar nyawa. Di dalamnya ada 23 setan. Hingga setan Marakayan pun disabet dan diayun dengan golok ini. Habis. Apalagi itu setan perempuan. Aku tidak menyabetnya dengan golok sambar nyawa. Tapi aku pegang dia. Setelah dipegang, Rek. Aku tutup mukanya dengan sapu tangan. kemudian Setelah mukanya yang jelek tidak kelihatan, aku piting dia. terus Sudah itu mah gampang. Aku jatuhkan ke tanah. Aku buka baju dan kainnya. Dia ketuknya dari setan. jangan sombong, Kang. Gegabah ngomong nanti ada akibatnya. Dasar penakut. Setan itu tidak ada, monyong. Cuma bayangan orang yang ketakutan. Katanya sih tempatnya ada di bawah pohon besar itu. Benar nih. Iya. Kalau begitu, aku sekarang pergi ke sana. Biar setan itu tahu. Disambar nyawa. Jangan, Kang, jangan. Dasar kamu penakut. Lihat nanti. Aku bawa kepalanya kemari. Biar kamu nyaho. Siapa mau ikut? Enggak. Saya di sini aja, Kang. Dasar pengecut. Biar aku jalan sendiri.
Ayo mulai. Katanya kau ingin punya anak dari aku. Bukalah pakaianmu. Ayo cepat. Bohong, tidak. Tenang, Seth. Tenang, jangan, Seth. Kalau kau tidak mau buka pakaianmu, sekarang aku yang buka. Jangan, aduh, ketek, aduh. Alah, maju, aduh. Alah, kau izin aku masih. Alah, kau. Sarung, wing, aduh. Aneh, begini mendadak. Kepala emak pusing. Tapi tidak panas, Mak. Itulah anehnya. Tidak panas, tidak apa. Tapi rasanya kok panas sekali. Ada apa ya? Mak, mau ti? Tuh, lihat siapa. Mau ti ada? Mauti lagi sakit. Siapa itu? Kayak suara Dedek. Iya, Mak. Saya Dedek. Ada apa, Dek? Anu, Mak. Istri Sapri mau melahirkan. Lekas datang ya, Mak. Tapi Mak lagi sakit. Pulang saja dulu. Nanti Mak nyusul. Barangkali saja agak mendingan. Iyalah, Mak. Ditunggu ya. Kang, ada apa? Lari-lari. Jemput Mak Uti. Tapi sakit. Siapa yang mau melahirkan? Neng Titin, istri Pak Sapri. Mau saya tolong? Tapi, apa sudah biasa menolong yang melahirkan, Mak? Biasa. Kalau begitu, baiklah. Tapi cepetan dikit ya. Jalan duluan. Saya akan menyiapkan alat-alat. Tolong jangan ada orang di kamar. Suka mengganggu. Dan matikan lampu di tengah rumah. Ya, saya duluan. Tapi nyusul ya, Mak. Saya akan datang. Tapi jangan lupa pesan saya tadi. Ya. Itu dia datang. Mana? Kecilkan lampu itu. Jelek untuk bayi. Kalau terlalu terang. Ya, Mak. Masuk, Mak. Kamarnya sebelah sini. Silakan. Tunggu di luar. Ya, Mak. Tenang, Neng. Tenang. Bentar lagi, bayi ini akan keluar.
Dan aku, engkau akan selamat. Bisa senewan menunggu orang yang mau melahirkan. Tenang, Kang. Serahkan saja sama yang kuasa. Ya, coba tarik nafas. Ya, keluarkan pelan-pelan. Ya, tarik. Ya, tarik. Ya, tarik. Lahir. Kang, sudah selamat. Lahir, iya lahir. Mak, laki apa perempuan? Mak? Mak, laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Mak? 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 Din! 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 Bangun, Din! Din! Mauti, Trakama! Mauti! Trakama! Mak baru mau ke sana. Bagaimana? Trakama! Sudah melahirkan? Trakama! Celaka! Mak khawatir kalau engkau celaka, Mayang. Beres, Mak. Tidak akan ada halangan. Kita kecurian lagi. Setiap bulan kita kecurian. Dengan jalan seperti itu dan cara seperti itu. Pasti punya itu juga. Saya yakin bahwa pelakunya adalah Maunah. Dukun yang tinggal di pinggiran kampung sini. Dan yang paling dulu kecurian, tentu saya. Saya tiba-tiba sakit waktu ada yang mau melahirkan. Setelah itu kejadian lagi. Kita jangan tinggal diam. Kita harus melawan. Dan kita harus waspada. Jangan sampai kecurian lagi. Kenapa termenung saja, Mayang? Pani pernah punya anak? Tidak. Teteh sendiri pernah punya anak? Pernah. Tapi sudah mati. Neng Mayang, Juragan Agus ingin bertemu. Yang mau bertemu suruh saja ke sini. Neng Mayang ditunggu di rumahnya. Ditunggu di kamar depan? Ya, Ada yang manggil. Dulu juga seperti ini mulanya. Ada seorang ronggeng dibawa ke rumah yang mengakibatkan terbunuhnya seorang bayi yang mungil. Teteh kenal sama Nyi Anis, istri Anemar Agus? Yang sedang hamil besar, yang melihat suaminya membawa ronggeng ke kamar depan.
Teteh tahu kayaknya. Masih ada perkalian keluarga barangkali? Rada-rada kenal. Ada apa, Teh? Aku teringat seseorang. Teringat siapa, Kang? Caramu, Mayang. Caramu melayani Akang melepaskan rasa rindu. Aku teringat seseorang. Segala rupanya seperti dia yang hilang. Istri Akang yang keberapa? Bukan. Teringat Nyoni? Aku teringat seseorang yang kini hilang. Nyaris. Hilang? Kemana dia sekarang, Kang? Dia pergi waktu mengandung besar. Pasti sekarang anakku sudah besar. Aku menyesal. Kalau dia masih ada. Aku punya gelang yang tidak begitu bagus, tapi pantas sekali untukmu. Pakailah gelang ini, Mayang. Aku sengaja membuatkan untukmu sejak pertama kali kita bertemu. Terima kasih. Gelang ini akan kusimpan selamanya bersama cintamu. Tan Purnama masih beberapa hari lagi timbul, Mayang. Kau tidak perlu terlalu susah. Kemarin malam, saya ketemu dengan Kang Agus, Mak. Secara tidak sadar, dia akan merubah segala kelakuan. Dan dia ingin kembali sama Nyi Anis, Mak. Kau percaya? Saya percaya, Mak. Apa kau bilang sama Agus bahwa Nyi Mayang, Nyi Anis dan Ambu Daring adalah sama? Tentu tidak, Mak. Jadi apa kendamu? Sudah cukup, Mak. Saya ingin ilmu itu dicabut kembali. Dan kembali menjadi Nyi Anis lagi, Mak. Begitu cepat, Mayang. Aku menolong orang yang melahirkan, Mak. Bayinya mungil sekali. Seperti bayi yang lahir dari rahimku. Yang kau jadikan syarat untuk merubah mukamu. Baiklah, Mayang. Setelah purnama ini, malam Selasa Kliwon, akan kita kerjakan kembali. Tapi dengar, ilmu itu bisa kutarik sendiri. Atau kau bisa pindahkan kepada seorang janda bengsrat. Artinya, janda yang belum sempat dijamah oleh suaminya. Caranya, janda itu harus kau pegangi. Kau bawa ke air terjun di Cipayung. Kau ciumi dia. Rupamu darimu akan pindah kepadanya. Dan kau akan kembali menjadi Nyi Anis. Cuma ada satu hal. Apa, Mak? Ada yang jahil hendak menyusahkan kita. Sudah ada firasat. Seseorang, barangkali juga beberapa orang yang sengaja menghalangi kita. Menghalangi apa, Mak? Oh, belaga bodoh, Mayang. Yaitu dukun beranak yang berusaha melenyapkan ilmuku dan berusaha menghalangi
Ambudaring untuk tidak dapat pindah rupa setelah purnama. Mauti? Ya, putih dukun beranak itu. Dan aku harus lebih dulu melenyapkan dia agar aku selamat. Dan kau selamat pula melalui bulan purnama. Ya Allah, ya Tuhan, kalaulah benar dia menjadi jangka di ini semua, berilah ia petunjukmu agar mendapatkan jalan yang lurus menuju nikmatmu. Ulang sabar, maka sirena di sirena, maka sirena. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dia, beri ia jalan agar ia berbalik pikirannya, sehingga kembali ke jalanmu, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Nyala api dari nyala. Nyala api dari nyala kian besar. Jadi lautun. Jadi lautun. Jadi lautun. Jadi lautun. Jadilah. Bagi lautun. Bikin sirna itu uti. Sirna. Sirna utun. Sirna. Sirna. Sirna uti. Sirna uti. Sirna uti. Sirna uti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi lautun. Autun, autun. Sekarang Uti. Sekarang. Ilmumu dapat kutarik, Ani. Atau kau bisa pindahkan kepada seorang janda bengserat. Artinya, janda yang tidak sempat dijamah oleh suaminya. Caranya, janda bengserat itu kau bawa ke air terjun di Cipayung. Kau ciumi dia. Rupa Ambudaringmu akan pindah kepadanya. Dan kau
akan bisa kembali menjadi Nyi Anis. Aku akan tetap mendampingimu, Anis. Tenanglah, Nak. Bacalah kalimat-kalimat Tuhan. Mintalah perlindungan kepadanya. Datang lagi. Pergi. Bohir. Ajengan. Di sini. Ya Allah. Astagfirullah. Ajengan. Nyi Pipit di dalam. Nyi Pipit apa? Nyi Pipit diganggu. Sama siapa? Enggak tahu. Yang barusan? Iya, yang barusan. Astagfirullahaladzim. Tidurlah, Pit. Ma ada di sini. Ma akan coba jumpai. Tidak mengganggumu. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Sebutlah nama Tuhan. Ada apa? Sebutlah nama Tuhan. Itu. Masuklah. Bismillah. Masuklah. Katakan. Apa maksudmu? Katakan. Kenapa kau ganggu cucuku? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yasta'u illahu illa huwa la ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a kursiyuhus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Firasatku benar-benar. Memang dialah yang mengganggu Pipit. Ajiman juga benar bahwa dengan ayat kursi lah yang paling ampuh untuk melumpuhkan dia. Saya tidak mengerti, Ajengan. Mengapa Nyi Pipit yang dicari? Apa dosa anak saya? Tenang, tenang. Insya Allah sebentar lagi akan selesai. Percayalah, Tuhan tidak akan meridhoi pekerjaan setan yang dilaknatnya. Tidak perlu tahu apa sebabnya, tapi yang benar adalah mencari jalannya. Sekarang, Bagaimana sekarang? Sekarang begini. Besok malam di rumahmu akan ada perkawinan. Perkawinan, Ajengan? Ya, perkawinan. Bohim, besok malam kau kawinkan anakmu Nyi Pipit. Nyi Pipit, Ajengan?
Tentu dengan Tatang. Jangan takut. Maksud ajengan? Janda Bengsrat harus segera kawin. Percayalah, tebalkan iman bahwa Tuhan kuasa melaksanakan kehendaknya. Tatang, Bapak kawinkan engkau dengan anak Bapak Nyi Pipit dengan mas kawin 200 kontan. Terima saya menikah dengan Nyi Pipit putra Bapak dengan mas kawin 200 rupiah kontan. Alhamdulillah. Kehendak Tuhan sudah terjadi. Tatang dan Pipit, maksudmu disampaikan Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepadanya dan lebih bertakwa. Pipit, kau sekarang bukan lagi janda Bengsrat. Bukan janda Bengsrat. Gila! Nyi Pipit sudah kawin. Sekarang janda Bengsratnya tidak ada. Ma janji akan mendampingi aku. Ma, tolonglah aku, Ma. Barang ke rumah kamu dan kasih tahu sama juru tulis supaya kirim. Ya, Pak. Harus cepat. Dan jangan terlambat ya. Baik, Pak. Siapa kau? Gudang ini kepunyaan Anemar Agus, bukan? Gudang ini harus dibakar seperti dia membakar hidupku. Ampun! Jangan! Ampun! Kau siapa? Kau tidak kenal? Siapa? Benar? Kau tidak kenal aku lagi, Kang? Siapa kau? Inilah aku, Kang Agus. Yang telah kau runtuhkan masa hidupmu. Runtuh yang tidak mungkin bangun lagi. Tidak! Tidak, Kang Agus! Mauna sudah tidak ada. Dan janda Bengsrat sudah tidak ditemukan lagi. Aku tidak bisa kembali semula. Apakah aku harus mati seperti ini? Seperti ini! Aku tidak mungkin! Aku tidak mungkin! Kau jangan lihat luarnya saja, Kang Agus. Tapi
Badanku ini pernah 2 tahun kau gauli sebagai istri. Bahkan perutku ini pernah mengandung anakmu. Dan kau lihat mukaku yang jelek ini. Tapi pernahkah kau lihat tanda hitam ini? Kau kenal? Aku punya gelang ini. Coba kau ingat. Pada wanita mana pernah kau berikan ini? Inilah aku, Kak. Aku ni Anis yang pernah kau usir dulu seperti anjing. Akulah Nimaya yang mengandung ilmu maunah. Hendak meminta percikan kasihmu, kan? Karena aku mencintaimu. Dan akulah dengan rupa ini yang disebut Ambu Daring. Agus, walaupun dalam dadamu itu ada segumpal daging yang disebut hati, tapi kau adalah manusia yang tidak punya hati. Sekarang aku ingin melihat bagaimana rupa hatimu yang sebenarnya. Karena kematian Maunah, tidak mungkin aku kembali jadi Nyi Anis. Aku tidak punya harapan hidup lagi.
Ya